bertambah kaya itu harus, menjadi kaya itu bonus. Karena Asik. bertambah kaya itu ngomongin habits, self control, disiplin, bayar harga, dan itu kontrolnya dalam diri kita internal. Tiba-tiba menjadi kaya nih, dapat rezeki lebih segala macam, hoki, menang undian dan lain-lainnya, itu udah urusan yang di atas. Employee yang full time di sekuritas sama employee yang full time kerja di restoran ayam, knowledge tentang sahamnya beda. Otomatis tingkat resikonya beda, tingkat pengertiannya beda, waktu eksekusinya beda. Oke. Dari nol. Apa ini? Kita bahas dari nol, cara kaya realistis dari 0 sampai 100 juta pertama. Wih, menarik nih. Jadi kita bedah dari 0 sampai 100 juta. Pertama. Karena kemarin gini, Teh. Kemarin tuh kita sempat bikin podcast kan. Gimana cara ngatur 100 juta pertama. Oh iya. Nah, itu rame banget. Dan banyak yang komen, kok kalau belum 100 juta gimana cara ngaturnya? Oh, jadi kita bikin step by step dari 0 ke 100 Step juta. by step. Prioritasnya apa aja ya? Dan secara realistis. Oke, fine. Betul. Dan gue yakin ini bisa membantu sebagian besar masyarakat Indonesia karena lebih dari 90% lah ya. Iya. Orang tuh rekeningnya di bawah 100 juta, Teh. Oke. Ini dari LPS kan sumbernya kan. Iya, Gitu. so ini semoga bisa jadi berkat nih buat majority of people. Betul. Dan kan lu kan selalu statement kan, semua orang harus tambah kaya kan. Oh iya Kan? bener. Jadi sebelum mulai ini kalian harus tahu dulu ya, bertambah kaya itu harus, menjadi kaya itu bonus. Karena Asik. bertambah kaya itu ngomongin habits, self control, disiplin, bayar harga, dan itu kontrolnya dalam diri kita internal. Ya. Tiba-tiba menjadi kaya nih, dapat rezeki lebih segala macam, hoki, menang undian dan lain-lainnya, itu udah urusan yang di atas. Itu bonus. Itu bonus. Jadi ketika dua-duanya align, yang di atas kasih bonus kita udah siap, kita bisa jadi kaya. Mantap. Nah, berarti step by stepnya kan dalam kontrol kita. Ya. Nah, sekarang kita jangan pakai bacot lah. Kita bahas langsung. Oke. Ya, step by stepnya in case betul-betul kita mulai dari 0. 0 ke 30 juta deh ya. Ya. 0 ke 30 juta dalam artian juga bokap kalian tiba-tiba tabungannya nggak 30 miliar lah ya. Ya. Ini ceritanya ibaratnya orang Benar-benar baru nol. mulai kerja menghasilkan uang gitu ya. Yes. Apa nih prioritasnya? Oke, untuk pertama yang paling penting dari awal kerja atau menghasilkan income itu adalah habit. Kebiasaan. Oke. Kebiasaan yang pertama itu adalah ketika uang masuk, prioritasnya apa? Oke. Contoh gue begini. Lu tau gak Bill, kalau lu baru bangun pagi, biasanya lu ngapain sih Bill? Bangun pagi, doa, Nah. sikat gigi, mandi. Doa, sikat gigi, mandi gitu ya. Ya. Nah itu tuh tanpa sadar kita kedoktrin dari sebuah lagu Bill. Oh ya. Ya, gua bangun tahu. tidur, ku terus, Mandi. tidak lupa, Menggosok gigi. itu habit. Yang harus kita bangun berarti apa? Ketika uang masuk, aku sisihkan sebagian Oke. untuk investasi dan saving. Tidak lupa, mungkin membayar cicilan kalau ada. Ya. Karena beda dua itu aja, total kekayaan orang beda. Duit masuk, tidak lupa bayar cicilan. Abis itu kalau sempet dia saving, pasti cicilan lebih gede. Ya. Kalau duit masuk dia saving investment dulu, baru bayar cicilan, pasti saving investment lebih gede. Ya, betul. Cuman satu keputusan itu doang dalam 5 tahun hartanya beda jauh. Iya. Ya kan? Karena kita income kan per bulan. Per bulan. Nah, ya. Sebulan beda sejuta, kalau setahun THR sama bonus 14 kali gajian 14 juta, 5 tahun beda udah 70 juta, Pak. Iya benar. Kalau ngomongin sejuta. Iya. Nah, makanya teman-teman resapi dulu, ini penting sekali. Maka dari itu kita harus sadar bahwa manusia itu kalau punya cobaan itu jangan dicobain tapi dihindarin. Maka yang harus dilakukan adalah pisahin rekening dari awal. Ini kelihatannya sepele tapi berapa banyak yang udah praktekin yang belum harus praktekin sekarang. Ya. Begitu dapat uang, bisa berapa nih kita saving investment? Ya. 10%, 20%, mulai dari 3% gak apa-apa, 5% gak apa-apa, kok bisa dari 100 ribu? Gak apa-apa. Ya. Yang penting bangun terus habitnya, sehingga pelan-pelan income meningkat itu juga meningkat, sehingga pelan-pelan tanpa sadar, di rekening kita pisah ini kita sudah punya sekumpulan kekayaan. Oke. Kayak pisahin kantong-kantong gitu ya. Iya, jadi Oke. kita tuh bisa kayak mecah kantongnya, yang penting kita nggak sadar nih di sini udah segede apa. Oke. Kita hidup pakai yang di ini. Ya. Gitu. Dan itu pentingnya membangun habit, memisahkan rekening. Nah, baru nanti pelan-pelan lebih advance lagi ya, mulai budgeting segala macam. Oke. Tapi kalau nggak pernah punya habit itu, tiap bulan tidak pernah surplus cash flow, Ya. habislah kita karena kita tidak pernah bertambah kaya itu. Ya. Ya, otomatis setelah surplus cash flow-nya masuk, yang terpenting yang kedua adalah apa? Punya tabungan. Oke. Kan surplus cash flow. Betul. Surplusnya buat apa?
ditabung. Jangan buat jajan ya. Nah, Jadi pengeluaran lagi. iya, jadi ini dipisahin rekening. Ya. Kan rekening ini jadi rekening tabungan, Bil. Iya betul. Bukan rekening jajan loh. Benar. Nah, rekening tabungan ini yang nanti bikin kita kaya. Mungkin gue bisa ngomong, anggaplah kalau kalian start dari 0 sampai 20 ke 30 juta, nggak perlu pusingin apa-apa. Cuman perlu masuk pisahin rekening, masuk pisahin rekening, masuk pisahin rekening. Oke, itu doang simple. Itu doang, simple. Oke. Beda cerita kalau tiba-tiba masuk, pengen pisahin rekening, nabungnya dalam bentuk apa? Misalnya reksadana pasar uang, itu terserah. Nabungnya dalam bentuk apa? Mungkin emas. Tapi kan biasa kalau orang baru bangun 30 juta pasti maunya liquid. Iya, betul. Jadi mungkin pilihannya cuman RDPU, deposito bank digital, atau Iya. cash aja di saldo. Iya, Dan itu iya. nggak ada masalah. Itu stage pertama. Iya, itu 0 sampai 30 juta. Iya, Pertama, jadi oke. nanti kalian punya rekening tabungan yang lama-lama ketika bulan itu tidak surplus dan nggak bisa nabung, rasanya aneh. Oke. Ih, kok aneh ya bulan ini nggak nambah loh. Itu karena habit. Habit Oke. tambah kaya. Nah pertanyaan deh, kalau bangun fondasi finansial kayak punya asuransi Ya. sama dana darurat, itu di step 1 atau bukan? Nah. Di bangun habit itu bukan? Nah, ini step 1 ketika mulai saving investment kan habitnya kebangun. Berarti tiap bulan kita akan tambah kaya tuh. Betul. Nah, tabungan pertama ini buat apa? Ini untuk mempersiapkan fondasi finansial. Di awal itu dulu. Itu dulu. Jadi tabungan ini bukan untuk tiba-tiba invest, enggak. Iya. Tapi untuk punya fondasi finansial yang isinya dana darurat dan proteksi insurance atau BPJS. Oke. Ya, atau dua-duanya. Jadi dana darurat ini adalah dana yang kita butuhkan Ya. ketika active income kita hilang. Oke. Makanya ngitungnya bukan dari pemasukan, tapi dari pengeluaran bulanan. Oke. Kalau kalian mungkin kayak gua sandwich gen, tebelin dana daruratnya. Ya. Mungkin bisa 6 sampai 8 kali pengeluaran bulanan. Kalau sebulan 5 juta berarti dana darurat gue 30 sampai 40 juta. Ya. Kalau kalian hari ini hidupin diri kalian sendiri, bisa lebih kecil lagi 3 sampai 4 aja. Berarti kalau sebulan pakai duit 5 juta, sekitar 15 sampai 20 juta. Oke. Udah jadi tuh dana darurat. Betul. Nah, dipisahin. Balik lagi itu mau ditaruh di mana terserah tuh. Ntar kita bahas tuh, gitu ya. Selesai dari situ, tabungan berikutnya sebenarnya lebih bagus ketika kita sudah punya bisa bayar BPJS. Itu bagus. Tapi kalau ada rezeki lebih, kita bisa juga buat proteksi medical aja. Ya. Kenapa jangan sampai kita udah nabung gitu ya, udah bagus keuangan, amit-amit kesenggol ojek, Ya. dijahit, Betul. habis tabungannya. Itu kan namanya menjaga. Nah, gua rasa kalau gue taker ya, sampai posisi lu udah punya dana darurat, bisa mulai bayar proteksi segala macam, mungkin itu udah range-nya 30 sampai 50 juta. Oke. Jadi kayak the first 50 juta buat apa? Ya buat itu. Nah, ketika kalian sudah punya 50 juta, misalnya 30 juta dana darurat, 10 jutanya nanti buat proteksi dan 10 juta uang nganggur, Ya. itu kalian udah eligible atau qualify untuk masuk ke step berikutnya, itu bangun portfolio investasi. I see. Oke Teh, sampai situ dulu. Tapi kan buat bangun habit, Ya. jujur ya, gua kemarin teman gue baru curhat. Iya. Income dia ya tiba-tiba naik, dapat rezeki, gaji dia Iya, banyak, terus tiba-tiba bonusnya banyak. Pengeluaran jadi banyak. Pasti. Karena tadi tidak pisahin rekening pas gue Iya. tanya. Dan bangun habit itu kan hal yang paling susah. Susah. Enggak juga, lu bangun tidur sikat gigi sama mandi susah nggak? Ya awal-awal mungkin susah kali. Mungkin. Itu doktrin sih. Iya sebenarnya. kan? Iya. Yang penting lu lakukan terus menerus setiap hari sampai certain point, nggak susah lagi. Ya, tapi kan itu butuh kebiasaan. Nah gimana cara? Lu ada nggak tips atau misalkan mungkin step? Mungkin Iya. tadi kan satu, lu Iya. tahu oke, lu aware bangun Iya. habit. Iya. Step keduanya gimana caranya biar lu bisa membangun habit Sekarang itu lebih gini gampang? sih, di era ini kan semua udah lebih mudah ya. Kita tuh bisa praktek pakai tools sebetulnya, Bill. Oke, tools apa yang Kalau lo pakai? zaman dulu gua belum ada yang kayak gini-gini, gua pakainya notes, Iya. ya, Excel, Iya. kayak ribet gitu. Iya. Kalau zaman sekarang tuh lu bisa pakai aplikasi bank digital, misalnya Bank Jago. Bank Jago tuh cocok buat kayak gini-gini nih. Oke. Fiturnya lengkap, dia punya kantong banyak. Oke. Jadi setiap kali lu pisahin duit lu ke rekening Bank Jago nih, dia tuh kantongnya banyak di situ. Jadi lu udah bisa pisahin, ini buat saving dana darurat. Oke. Ini mungkin nanti mau self reward ke Bandung healing. Iya. Ini mungkin nanti buat proteksi, karena kalau proteksi juga kan kita kalau bayar misalnya insurance, Iya. bayar setahun biasanya diskon sebulan. Iya betul. Ya mendingan tabung irit sebulan gitu ya. Jadi bayarnya langsung sekaligus Iya. setahun. Mungkin kantongnya dana apa lagi? Dana mau beli AirPods, anything. Iya. Jadi di situ kantongnya banyak banget tuh, Bill. Kalau nggak salah puluhan, bahkan bisa sampai 60 kantong. Wow. Jadi sebenarnya habitnya bisa dibangun. Dapat, pisahin ke sini, Iya. atau mungkin udah pakai rekening itu dipecah kantong. Oke. Tapi gue sih saran pisahin ya rekening operasional sama
rekening kekayaan. Gitu. Dan katanya Iya. itu rekeningnya tuh nomor rekeningnya tuh beda-beda. Oh. Ya, jadi kantong-kantongnya di Bank Jago tuh rekeningnya tuh beda-beda tuh. Jadi gampang banget tinggal transfer. Ya, jadi udah clear ya. Ya. Tadi kita ngomongin 1 sampai 30 juta, pisahin rekening, bangun habitnya budgeting atau kantong-kantongin. Ya. Pakai toolsnya, mumpung sekarang ada, zaman gua kagak ada, bisa dipisah-pisahin. Nah, udah gitu. Ini yang maksud gua sekarang ada, dulu nggak ada. Zaman sekarang tuh Bank Jago juga ada fitur auto budgeting. Oke. Jadi lu bisa otomatis alokasiin dana tiap bulan untuk budgeting. Kalau dulu gua harus pakai kesadaran dan kontrol diri sendiri, Bil. Nggak bisa dipaksa. Ya. Harus dengan kesadaran, memisahkan. Kalau sekarang enak, taruh, auto pisahin. Ya membantu sekali lah, ibaratnya habit lo aja sekarang bisa dibantu. Oke, Teh. Ya. Kalau gue nanya nih, ini personal Ya. Kalau dulu lu dana darurat itu taruh di mana? Deposito, Pak. Cuman kalau dulu kan ribet banget ya pakai bilet fisik segala macam. Betul. Nah, ini di Bank Jago juga ada. Lu bisa cobalah dana darurat ditaruh di deposito Bank Jago. Kenapa? Karena dana darurat tuh sebenarnya harus liquid. Oke. Nah, si Bank Jago ini enaknya depositonya tuh pencairannya instan tanpa penalti. Jadi kalau tiba-tiba bener-bener hal urgent ada datang dan lo nggak bisa nunggu, lo bisa langsung cairin duitnya detik itu juga. Tanpa penalti lagi. Iya, yang penting liquid dan gampang lah gitu. Ya gue udah bilang, era ini tuh udah era gampang, tergantung lo mau atau enggak bangun habitnya. Oke, Teh, nangkep banget nih berarti. Anggap misalkan kita udah selesai nih yang di pertama kan 0 sampai 30 sampai 50 juta deh ya. Oke. Lu udah berarti bangun tadi habit, punya Nah, tabungan sampai sini gue gitu-gitu. kasih selamat dulu. Teman-teman yang udah sampai sini, kalian sudah berhasil nyampe ke financial stability. Oke, itu namanya financial stability. Iya, kayak kalau cewek mau cari cowok mapan, sebelum mapan stabil dulu. Ah, ini Oke, stabil. ini. Tiap bulan habitnya bertambah kaya, checklist. Oke. Dana darurat, checklist. Oke. Proteksi insurance atau BPJS, checklist. Ya. Dan dengan habit surplus yang udah ada, akan mulai punya uang lebih. Oke. Di sini kita masuk transisi. Bangun habitnya mulai ke instrumen investasi. Di sini kita harus bangun habit, mulai savingnya dalam bentuk instrumen investasi. Mulai aja dulu dari yang low risk nggak apa-apa. Oke. Nah, kebetulan si Bank Jago ini juga integrated sama Bibit. Ya Bibit kalian udah tahu lah ya gitu loh. Ya, Jadi untuk reksadana ya. Iya, jadi dari tadi kantong yang bentuknya saldo atau deposito, sekarang dengan level naik kita bisa diversifikasi lagi, taruh di situ. Oke. Nah, kalau di Bibit itu kan lu bisa masuk reksadana pasar uang, Ya. reksadana pendapatan tetap, Ya. obligasi juga ada, SBN Ya. dan lain-lain semua ada. Gitu. Tapi bisa mulai dari RDPU dulu karena RDPU itu tiap bulan bisa langsung di top upin, Bill. Oke. Nah, ini untuk bangun habitnya apa? Dari bangun habit saving, sekarang bangun habit konsisten saving dan berinvestasi, beda tuh tadi tuh. Berarti memang habit pun harus dilatih benar-benar dari misalnya rekening, nabung, investasi. Iya, karena Dan itu nanti semua rasanya ngomongin beda, habit. Pak. Oke. Lihat saldo naik sama lihat investasi naik, feelingnya beda. Oke. Pelan-pelan kita lihat, wih gila kita punya misalnya apa tadi RDPU udah banyak ya. Wih, ini kekayaan gue nih. Ya. Di angka berapa orang udah mulai harus investasi? Tadi ketika sudah mulai stability, Oke. Patokannya stabil ya, bukan nominalnya. stabil. Orang bisa beda-beda. Kalau sekarang, kok saya di daerah, saya sebulan cuma keluar 2 juta per bulan. Ya 10 juta udah beres dana daruratnya. Iya, Ini iya, kan iya, gue nggak bisa ngomong. Ini kan tadi kita pakai angka Jakarta. Iya. Tapi kalau kita hidup di tempat lain, Iya. akan lebih murah dan akan lebih cepat lagi. Oke. Gitu. Apalagi kalau dia tinggal pakai living cost daerah, income Jakarta. Iya. Atau Enak tinggal di itu. daerah, income Singapura. Wah. Set itu, Pak. Gapnya, waduh, enak tuh Iya. buat nabung ya. Nah, Teh, ini kan semua kan mulai dari habit tuh. Iya. Tadi investment pun bangun habit. Tadi lu Iya. mention, Saving juga kan tadi ada bantuan betul. auto. Nah, kalau di Bank Jago kan ada bantuan tuh kayak automation buat budgeting gitu kan, buat kasih kantong-kantong. Nah, kalau di investment, Oh, bisa juga. Kan Bisa. dia integrated Bibit, Pak. Jadi lu bisa Oke. pakai SIP namanya. oke, Systematic Investment Plan. Jadi di Bibit nih dia pakai sumber dananya dari Bank Jago. oke, Habitnya dibangun, diamplify sama dia. Jadi tiap bulan uangnya otomatis diinvestasikan dari kantong Jago tadi. integrated Iya, jadinya otomatis. makanya kalau lu udah taruh ini apa kantong investasi ntar bisa langsung dari sana. Iya, iya, Gitu. iya. Jadi udah nggak ada alasan lah untuk teman-teman susah bangun habit karena zaman dulu gue pakai Excel ya bisa. Bener lagi. Tapi ingat ya, di sini fokusnya investasi tuh bukan tiba-tiba mengubah hidup. Oke. Ya, yang mengubah hidup, hidupnya bisa berubah. Naik turun, naik Enggak, turun, enggak, naik turun. ya, naik turun gitu. Ya, jadi bukan langsung kayak game changer enggak. Iya, iya. Bukan tiba-tiba kita rajin besok kali 2, kali 3, kali 4 enggak kayak gitu. Tapi kita fokus bangun habitnya dulu.
Oke. Tadi kan surplus cash flow. Tiap ada duit nganggur kita juga dibantu sama auto-auto itu ya. Ya. Jadi kita otomatis kan duitnya ketarik menjadi tambah kaya tuh. Betul. Ya. Betul. Nah nanti ketika tadi ini dari 50 katakanlah udah ke 80 deh. Tadi kan berarti dana darurat udah ada, proteksi udah ada, bangun portfolio udah ada. Berarti sekarang portfolio investasinya kan mungkin sekitar 30-40 juta. Ya di level ini nih. Betul. Ini baru kita bisa pelan-pelan naikin profil resiko lagi seiring dengan kenaikan capital. Jadi tadi misalnya kita ngomongin RDPU aja, sekarang punya RDPU 40 juta. Mau coba nih Bill ke yang lebih high risk lagi karena returnnya besar. Dari 40 gue bisa potong 20. Bisa potong 15 dulu dari situ RDPU cairin. Mulai misalnya beli apa? Obligasi. Oke. Terus lu bisa consider saham. Karena sekarang kalau lu lihat modal lu kan udah bertambah ya. Betul. Terus earning powers lu juga puji Tuhan bertambah. Betul. Capital makin besar, surplus cash flow-nya makin tebel. Lu jadi bisa sekalian juga tuh. Nah, Bang Jago nih juga connect Stockbit masalahnya. Oke. Jadi level kekayaan berikutnya dia bantuin juga. Bener-bener dari awal. Iya, step by step dari awal lu Oke. bisa beli saham lewat Stockbit pakai RDN Jago juga. Ya kalau saham mungkin kalau belum gimana banget beli aja yang blue chip dulu. Oke. Memang kan dia time frame-nya memang panjang, tapi ketika kondisi membaik, foreign flow masuk, udah pasti dia orang kan naik duluan. Belum ada dividen juga. Yang penting lu udah ngerasa, gini ya rasanya punya tabungan lumayan, gini ya rasanya udah punya pondasi finansial, gini ya rasanya RDPU, gini ya rasanya punya portfolio saham. Nah itu feels-nya beda tuh Pak. Oke. Ini ngomongin saham ya, Teh. Ya. Kan dari kemarin sebenarnya banyak banget orang yang kayak tiba-tiba invest saham. Tapi gue yakin lah, maksudnya nggak semua orang tuh paham tentang fondasi finansial yang tadi lu jelasin. Terus juga investmentnya nggak langsung ya, nggak yang dari low risk dulu, kayak deposito, reksadana gitu-gitu. Langsung investnya ke saham. Lalu punya nggak sih kayak any tips di saham gitu? Kalau misalnya ngomongin saham, apa yang sebetulnya harus lu lakukan untuk pemula nih di saham? Jadi kalau kita ngomong investasi dan saham, yang pertama tuh kita harus kenal dulu diri kita siapa. Oke. Kenapa? Karena gini, kita kan sama-sama employee. Employee yang full time di sekuritas sama employee yang full time kerja di restoran ayam, knowledge tentang sahamnya beda. Benar. Otomatis tingkat resikonya beda, tingkat pengertiannya beda, waktu eksekusinya beda. Oke. Entrepreneur kayak gua yang udah main income-nya dan sumber kekayaannya dari bisnis sama KOL, influencer, nggak mungkin tiba-tiba jadiin saham game changer. Oke. Tapi saham akan jadi penambah kekayaan. Beda sama orang yang mungkin owner sekuritas. Dia akan jadiin saham game changer. Karena hidupnya di situ. Oke. Yang pertama kalian tahu dulu kalian tuh siapa. Jangan maksudnya gini, udah kalian kerja 9 to 5, saham jadi penambah kekayaan, terus nontonin orang yang tiap hari hidupnya di saham. Jadi nggak nyambung Jadi ya? nggak nyambung. Kalian mau paksa diri kayak gitu nggak bisa. Orang kalian majority waktunya buat kerja. Backgroundnya beda. Backgroundnya beda. Maka ngerti dulu kalian siapa supaya kalian ngerti ini saham tujuannya buat kalian apa. Oke. Gitu. Jadi investasi saham pun perlu tahu tujuannya apa. Perlu. Dan perlu tahu yang cocok buat kita semana. Jangan sampai, oh iya dia aja bisa, kita juga mau semua tabungan masukin. Besok minus, nggak mood kerja, dipecat, habis kita. Hilang. Sama aja, hilang. Terus gitu loh. apa lagi Teh? Nah, yang kedua, teman-teman harus ingat bahwa kalau saham itu gimana pun namanya investasi pasti capital game. Oke. Fokuslah besarin kapitalnya daripada returnnya. Fokus besarin modalnya berarti? Iya. Daripada... Kayak tadi kan punya habit tuh bangun terus ya. Iya. Karena semakin besar kapital yang kita punya, return kecil pun rasanya besar. Ya, Maka hidup kita nggak pusing. benar. Kasih contoh, mungkin teman-teman nggak tahu kalau capital gede 10%-nya berapa. Iya, mungkin kalau misalnya kalian masuk 10 juta, 10%-nya sejuta. Iya. Kalian misalnya sebulan bisa nabung 2 juta aja, udah lewat itu. Setahun. Betul. Tapi kalau kalian misalnya dapat warisan, punya duit 3 miliar, 10%-nya 300 juta, Pak. Beda cerita ya, lu bisa fokus banget di sini. Oke. Jadi beda tier kekayaan juga beda game gitu. Nah, yang ketiga, sorry to say, saham itu distribusi informasi. Tapi lengkapnya di mana nanti kita bahas di video selanjutnya lah. Itu takut panjang Pak itu Pak. Iya. Oke Teh, ini seru banget dan menurut gua daging banget. Iya. Tapi kita ngomongin itu semua, bangun habit, terus dari mulai habit invest juga. Tujuannya tuh untuk apa sebenarnya? Kita kan tadi ngomongin 0 sampai 100 juta. Tapi kalau sekarang 100 ke 500 ke 1M ke 5M ke 10M, the goals apa sih? Ya goalsnya apa? Di balik angka itu. Betul. Di balik angka itu goalsnya adalah financial freedom. Jadi financial freedom on terms of finance itu adalah ketika passive income lu. Passive income itu tuh sejumlah uang yang lu taruh tadi tuh di instrumen-instrumen itu menghasilkan return per tahun dibagi 12. Oke. Itu jadi pendapatan pasif lu per bulan tuh.
itu bisa mengcover kebutuhan hidup lu per bulan. Ditambah gaya hidup realistis lu. Oke. Misal, gaya hidup lu per bulan 10 juta. Lu setahun itu tipe yang mau jalan-jalannya ke Asia tapi deket-deket Singapura misalnya. 2 kali. Ke Singapura mungkin 30 juta 2 kali cukup. 30 bagi 12 2,5. Berarti kalau tadi kebutuhan hidup 10, gaya hidup realistis 2,5. Total berarti lu harus punya passive income per bulan 15. Hidup lu udah mulai tenang tuh. Udah enak. Kenapa? Karena tanpa lu harus bekerja lagi. Uang yang lu taruh menghasilkan uang untuk menutupi kebutuhan utama lu dan gaya hidup realistis lu. Oke. Itu adalah terms finansial paling tenang. Financial Dimana aktif lu atau effort lu atau usaha lu berkurang, duitnya taruh di situ, tapi lu bisa hidup. Oke. Itu end goals-nya semua orang. Jadi bukan masalah mewah, tapi masalah tenang. Kalau yang dari lahir kaya, makin mewah plus tenang bisa nggak? Bisa. Tapi kalau yang ngerintis kayak gua, mewah sama tenang tuh pilihan. Oke. Kebayang nggak? Kebayang. Mendingan beli mobil 500 juta punya saham 2 miliar daripada beli mobil 1,5 miliar punya saham 500 juta. Nah itu orang ngerintis tuh kayak gua. Kalau anak orang kaya bebas. Oke. Tapi realistisnya begitu. Berarti memang ini ultimate goal dari semua orang ya untuk mencapai financial. Iya, dan caranya udah sama persis kita dari 0 sampai 100. Cuma modal lu gulungannya abis ini naik aja. Dari 100 ke 200 ke 300 ke 3M ke 5M. Itu udah bedanya tadi tuh. Portfolio RDPU sama portfolio saham. Oke. Udah bedanya di situ. Dan obligasi mungkin gitu kan. Iya, dan itu udah tinggal tarik-tarikan aja. Iya. Kalau lu upgrade mobil ya ininya turun. Oke. Kalau lu yang sehat-sehat aja yang ininya naik. Bahkan sampai capital gede pun lu akan terapin tadi ya, habit dan kantong-kantong tadi ya. Pasti dong. Oke. Cuman kantongnya kan akan lebih kayak diversifikasi kantongnya juga beda. Iya, betul. Mungkin ada kesempatan-kesempatan lain. Jadi mungkin simpelnya kalau gua sum up lagi intinya tadi ya. Sekalian closing kali, closing. Teman-teman hidup itu masalah earnings power, masalah pengelolaan. Dimana kita bangun habit, kita naikin value diri, kita ketemu network yang tepat, income naik, kelola, uang nganggur atau capital tadi makin naik, investin, gulung, makin gede, jadi gulungan passive income. Wow. Tapi make sure satu hal, harga yang harus dibayar untuk kaya beneran adalah tidak kelihatan kaya. Wah itu mahal statementnya. Itu harga yang harus dibayar. Karena kalau kalian mau cepet-cepet kelihatan kaya, pasti investasi kalian kecil. Udah pasti itu. Karena gaya hidup itu makan investasi pasti. Ya. Gitu. Jadi gua rasa ini udah cukup lah, Pil. Cukup. Makanya gue baru mau bilang thank you Teh buat insight yang full. Hari ini daging wagyu F5 kali. Semoga jadi berkat buat semua. Oke, see you di episode dari nol selanjutnya.